God. Namun kali Gardu berhasil menculik Kiki. Aura Ignite harus dieliminasi di posisi keempat. Namun juga Darko berhasil menculik dan juga 2 orang terjatuh. Rupanya Rama dengan Iki dari belakang. Masih ada Mervin bakal coba jump to fight, namun kali ini satu. Match keempat kita untuk playoff Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 kita kali ini cukup menegangkan, which is gue juga tegang banget untuk Betul. malam hari ini. Dan kalau memang momen-momen yang paling tidak gue suka untuk malam hari ini ya udah degradasi itu. Iya betul, karena degradasi sejatinya nggak bakal bertahan di divisi 1 ya season berikutnya. Dan juga gue menyayangkan banget bagi tim-tim yang bakal ke degradasi. Mereka nggak bakal ngerasain lagi hype-nya ada di panggung ini. Iya, dan itu cukup sulit juga apabila mereka harus bertempur dengan tim-tim yang ada di Divisi 2. Karena menurut aku juga Divisi 2 cukup konsisten juga, tim-timnya banyak banget yang berkembang pesat, jauh banget pesatnya. Tapi kalau kita bakal lihat dulu untuk di match keempat kita kali ini, yang dimana sebenarnya ada 12 tim yang sudah menurunkan drop poinnya. Kali ini kita melirik satu orang dari Rimo Arjuna yang akhirnya bisa pulang lagi ke area clock tower-nya tanpa ada gangguan satu sama lain. Iya, clock tower-nya itu benar-benar kosong dan cukup lengang bagi untuk satu tim dari Rimo. Jadi bisa aja mereka tuh looting semaksimal mungkin dan juga jangan terlalu cepat untuk rotasi dan masuk ke dalam area aman. Karena kalau kita lihat di sisi sebelah kirinya itu dari RRQ Edes, mereka emang seperti biasa. Dari dulu pun mereka turunnya ada di hangar. Yes, dan ini dia kalau kita berbicara dengan drop zone juga banyak banget ada beberapa tim yang berubah. Salah satunya yaitu ada Bonofide juga yang harus mencoba untuk turun ke area Captain karena kalau kita bisa bilang juga Captainnya kan kosong ya. Betul. Dan juga Aura yang akhirnya bisa kembali juga ke area aman mereka, drop zone mereka yaitu area mill tanpa ada gangguan karena kalau kita biasanya lihat juga ada teman-teman dari SES yang notabene tuh memang membawa mill itu menjadi pilihan dia waktu di Bermuda. Iya. Tapi kali ini kita bisa lihat dengan Bermuda klasik Bermuda yang memang posisinya tuh sangat-sangat pasif banget, bahkan Betul. sampai zona ketiga. Tadi aja zona ketiga ada beberapa player yang memang harus fight dan ada 2 tim doang yang harus terpulangkan. Tapi kali ini kita juga bisa lihat ternyata Bonofide dan Justine bakal join to fight bersama teman-temannya, bakal mencoba untuk nge-resource, ngeluting enak dulu tanpa adanya gangguan. Karena kalau kita lihat sendiri harusnya Bonofide sendiri tuh memang harus kerja keras malam hari. Iya betul, emang harus rehat juga. Dan juga Justine-nya udah main malam hari ini. Tentunya itu bakal merombak aja yang namanya strategi dari Bonofide. Namun kalau kita lihat juga dari sisi sebelah kanan, sudah ada sang MVP kita yaitu Kapten Deadly. Dengan 3 killnya membawa Aura Buyah tadi. Ya ini dia ya dengan klasik Deadly yang cepat banget dia belajarnya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari Deadly di match pertama dia main di FFM Season 4 Divisi 1 ini kurang memuaskan, kurang cukup baik. Tapi dengan pembelajaran Deadly yang dia memang poinnya cepat dia tanggepin, pembelajaran yang dia dapetin itu udah oke, mateng banget dan bisa ngebawa teman-teman dari Aura Esport dapetin Buya beberapa kali bahkan waktu di match di akhir kemarin gitu. Sedangkan untuk di playoff sendiri dia sudah berhasil untuk dapetin Buyanya ya kan, walaupun tanpa adanya Fader yang bermain malam hari ini. Tapi kalau kita lihat juga dengan Aura, kalau dilihat sama Deadly itu cepet dan itu oke banget untuk penempatan zona akhir ya si Azuri. Iya betul, karena Deadly ini menurut gue pribadi, Deadly itu punya IQ yang tinggi karena dia cepat untuk beradaptasi. Dia udah menghilang sekitaran ada mungkin bisa dibilang 1 season. Dia menghilang dari scene kompetitif. Setelah itu dia bakal join lagi. Menurut gue dari 1 season itu kan lama banget untuk meta tersebut dan juga perubahan roster ataupun strategi. Tapi dia di season ini cepat banget untuk memahami itu dan menerapkan kepada tim Aura sehingga dia berhasil memaksimalnya semaksimal mungkin. Dan itu worth it menurut gue masuknya Deadly. Worth it sekali ya, apalagi dengan adanya meta yang berubah juga untuk sekarang. Banyak banget yang harus di nerf, yaitu dari senjata juga, dari skill juga, bahkan zona sendiri pun semakin sakit gitu. Jadi banyak banget tim-tim yang memang mau nggak mau tuh masuk ke dalam zonanya tuh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya untuk di posisi zona pertamanya sendiri itu lebih condong ke arah sebelah kanan yang dimana Captainnya masih masuk, Sentosanya masih masuk, Pochinok dan juga Kotoja juga masih masuk. Yang berarti posisi map atas mau nggak mau tuh gerak cepat. Yang di posisi atas sendiri ada Kings, ada RBR juga harusnya dan ada RRQ. Dan kali ini kita bakal lihat sudah ada satu tappingan yang dikeluarkan sebagai peringatan
yang mengarah ke teman-teman dari Dranix Esport, Azuri. Oke, ini dia 2 tim yang bisa dibilang dendam banget ya. 2 tim ini pasti untuk di awal bakal ketemu. Contoh aja tadi di dalam round ketiga itu mereka saling membunuh dan saling meratakan, di mana MBR-nya udah harus terpick off tadinya untuk di round sebelumnya. Namun kali ini juga tadi sudah ada satu tembakan dari Aro yang berhasil menculik sebenarnya. Tapi itu nggak terlalu aman, hanya bisa dibilang satu ancaman bagi Aero MBR. Ya, ini juga satu posisi yang aku liatin dari awal ya, yaitu Dranix Esport yang on point banget semenjak ada Arul main. Bahkan dia konsisten banget loh, bisa masuk ke top 5, bahkan hampir juga Buya dapetin top 3-nya juga, luar biasa. Untuk teman-teman dari Dranix Esport yang memang dia tahu posisinya untuk playoff sendiri, oke, gue nggak mau division qualifier, Betul. gue juga nggak mau degradasi. Yaudah, harus do something. Akhirnya dia memainkan Arulnya dan itu worth it. Betul. Dan ini juga, tapi kalau kita lihat ke Baby dari mapnya itu posisi dari Dranix dan gak bakal aman karena di picknya ada 3 tim dan ini benar-benar penumpukan di area yang menurut gua open field dan juga komponen sedikit sulit. Itu bakal ada 3 tim yang emang bakal saling berjumpa, di mana juga Dranix, ada Red Bull serta juga First Riders. Namun dari First Ridersnya kalau dilihat itu agak sedikit belok ke kanan, namun juga di sisi lain Bonafide bakal join to fight kayaknya, karena di area perbukitan itu enak buat natakin MBR. Iya, tapi posisinya juga cukup sulit ya, apalagi ada fight di area patahan yang memang tricky sekali posisinya, dan untuk segi komponnya juga masih minim. Walaupun patahan-patahan cukup wise juga digunakan sebagai tempat fight, tapi posisinya juga kalau kita bisa lihat banyak banget tim-tim yang masih belum mempunyai resource yang cukup. Let's say kita bisa bilang juga di sini walaupun RBR berhasil untuk dapetin area picknya, dapetin komponnya, bahkan ada mengamankan vehicle ya. Tapi mereka masih minim resource untuk granat juga masih kosong, gol juga masih menipis. Menurut aku ya, dengan adanya posisi meta sekarang, banyak banget tim-tim yang sudah bahkan memakai Alok posisinya. Harus kembali lagi ke meta di awal yang dimana Alok itu sangat famous banget untuk digunakan. Dan kalau gua rasa sendiri dari daya ledak, granat sendiri yang memang sudah di nerf, yang tidak terlalu sakit lagi damage-nya, dan ini adanya satu granat freeze yang cukup on point yang dimana damage-nya itu per second dan itu sangat digunakan banget bagi tim-tim yang bermain malam hari ini. Oh, bahkan juga dari granat freeze tersebut ketika dia meledak dan itu terkena musuh, itu masuk damage sekitar 50-an. Belum lagi damage per second serta sedikit restun atau memperlambat pergerakan daripada lawan yang terkena dari granat tersebut. Dan juga dari updatean terbaru ini banyak banget yang terkena nerf dan juga banyak banget pembaruan. Namun kalau kita lihat dari mapnya nih KWB, ada warna cerah dari Mars Elektriknya serta juga dari Random Village. Itu updatean terbaru sekarang bikin apa ya, Free Fire ini makin seru dan makin asik tentunya. Oh pasti dong, pasti itu yang kita harapkan juga sebagai survivor yang dimanapun kalian berada. Tapi kita bakal lihat dulu di sisi lain, ada RRQ, ada sang Legalot yang mencoba harus memutar otak karena posisinya cukup sangat tidak aman. Dan ini yang gue baru lihat dari RRQ Hades, yang dimana sebenarnya RRQ Hades itu cukup konsisten. Bahkan untuk di masa playoff ya, ini posisi tadi di ke-9. Ya. Wah, waduh. Gue kayak speechless, kayak what? RRQ di 9, kayak yang tidak percaya, tapi ya memang harus dipercaya karena itu yang tadi kita lihat untuk sampai di klasemen di match ketiga. Tapi karena masih adanya 3 match dan I believe sang Legalot ya kan, kapten terkuat di bumi yang harusnya dia sudah cukup oke, dia mempunyai 2 rasernya, ada Maybe dan juga Jars, dan kali ini ada Valen sang baik yang bermain untuk malam hari ini, harusnya bisa mencoba untuk mendapatkan posisi yang cukup aman untuk malam hari ini. Iya betul, dari RRQ pun kita tuh banyak emang notisnya tim ini tim kuat, tapi gak selamanya tim itu berada di posisi terkuat mereka. Bisa aja tim tersebut ada di posisi terlemah, dan juga sebaliknya tim terlemah pun bisa menjadi kuat seiring berjalannya waktu, karena semua itu butuh proses. Ya setuju, kalau itu gue setuju, banyak banget tim-tim yang harusnya berkembang cukup pesat. Hashtag percaya proses, I believe that. Karena apa? Karena memang banyak banget tim-tim yang berproses. Ibaratnya kehidupan ada di mana roda itu selalu berputar. Kadang kita selalu di atas, kadang kita selalu di bawah. That's it, itu yang kita lihat untuk malam hari ini. Bahwa Master League Season 4 Divisi 1 ini benar-benar kompetitifnya terasa. Bahkan tim-tim yang memang kuat dari awal season sampai season 4 ini yang memang sudah harus terkalahkan. Apalagi
dengan perombakan roster yang ada. Ya. Dan itu emang terlihat bahwa banyak ternyata tim-tim yang memang kita pandang sebelah mata yang sekarang mereka sudah mendapatkan performanya untuk malam hari ini. Let's say kita bisa mention ada DG Esport, Ya. ada Rimo juga, Betul. dan bahkan ada Dranix. Itu dia. Dan juga kita jangan sampai lupa dari Ransnya. Nah, itu dia udah mulai naik banget. Jadi mereka itu emang kayaknya di regular season gak terlalu kuat, tapi untuk di playoff mereka udah susun strategi lagi nih. Pasti. Dan itu tuh udah dibuktikan sama mereka. Kalau kita lihat juga nih KBB back to the game, Yes. di mana circle keduanya udah bakal kelihatan dan juga dalam 50 detik lagi bakal menyusut. Picknya udah rame banget, dimana nggak ada space atau kompon yang lengang banget karena di sini juga itu area cukup terbuka atau open field. Iya, dan posisinya dari pick sendiri ya, walaupun sebenarnya banyak banget obstacle yang bisa dimainkan, kompon yang memang udah bisa diisi. Posisi dari open field dari pick sendiri itu cukup menyebalkan. Karena apa? Karena kita bisa trading damage doang, tapi susah banget kalau untuk melakukan kill. Iya. Apalagi steal kill. Mungkin steal kill masih bisa, tapi beresiko juga. Karena apa? Posisinya kalau misalkan ada satu tim yang dapetin rumah labirin aja, dari rumah labirin aja harus memasang vision yang cukup oke. Betul. Dari masing-masing tim, let's say satu tim, dia harus menjaga di sisi kanan, kiri, depan, belakang, karena posisinya bisa banget ada tim lagi yang mencoba untuk defend di area sana. Itu cukup tricky. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya masih juga ada tim yang berada di area pinggiran zona. Ada juga Bonofet juga, dan masih ada Rimo dan Rans juga yang mengamankan posisi. Bahkan ada Aura juga yang masih mengamankan posisi di pinggiran zona putih. Iya. Dan ini yang bisa dibilang dia bakal masuk ke late game, bakal merusuhin tim-tim yang lagi fight di dalam circle aman. Dan itu harusnya mengganggu, apalagi dengan adanya vehicle yang sudah digunakan sama tim-tim yang ada di sini. Dan itu poinnya adalah sudah melakukan posisi yang cukup kurang mengenakan. Kenapa? Lu udah dapetin komponnya, tapi lu diganggu sama satu vehicle dan Iya. itu sangat-sangat ngedistract kita untuk fokus sih. Apalagi yang gunain motor ya, datang pakai motor, turun pakai vektor, itu nyebalin banget KBB. Iya. Nah ini kan kita udah berjalan sekitar kurang lebih 12 menit, belum ada yang perang KBB. Wah, masih 12 tim. 12 tim dan 48 orang yang bertahan hidup. Ini kebayang banget di Iya. zona ketiga atau zona keempat nanti pasti di sisi manapun bakal perang. Setuju, karena kalau kita lihat tadi di match pertama aja sebenarnya zona ketiga tuh baru pecah perang dan baru ada sekitar 2 tim aja yang sudah tereliminasi, dan itu chaos banget sih. Banyak banget nanti kontes-kontes yang ada di area circle aman. Tapi kali ini kalau kita berbicara juga di sini ada Kings, ada Dix dan kawan-kawan. Di sini ada juga abang-abang Rafathar yang lagi bermain ya, ada Rans, Esport, ada Iki dan kawan-kawan. Yang memang sebenarnya posisinya tuh dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain doang, dan itu masih di sekitaran area pick. Ya betul, kalau kita lihat juga ini mereka tadi turun di area Rim 6, rotasi lewat hangar masuk ke daerah Bima Sakti, dan kali ini mereka tuh bergerak langsung masuk menuju bisa dibilang ini rumahnya mereka atau di rumah ayam ya. Yes. Mereka masuk ke daerah rumah sabun pun itu agak sedikit enak karena dari Kingsnya juga tadi udah bergeser sedikit jauh ke daerah rumah betonnya. Jadi mereka tuh ayam ya? Ya masuk ke dalam rumah ayam ya. Tadi lu kan bilang rumah mereka tuh rumah ayam. Waduh. Just kidding ya, tolong Ya, jangan ya. dimasukkan ke hati para fans. Mohon maaf ya kan, caster juga manusia ya kan. Betul. Bukan Joker doang yang coba manusia, caster juga. Tapi kita bakal back to the game yang dimana Ya. sebenarnya dari Rans sendiri sudah membuat pertahanan yang cukup oke. Landman sudah dipasang dari setiap sudut jendela, dan ini oke sih, cerdas. Kenapa? Karena Landman sendiri kalau kita mention kemarin ada Sang Zixia yang berhasil men-take down 3 pemain menggunakan Landman. Ya itu apa ya? Landman itu adalah salah satu senjata granat tanam, dan itu bakal meledak ketika kita menginjaknya. Itu udah diamankan banget atau digunain sama tim Rans tadi untuk menghalau pergerakan tim lain yang ingin masuk ke area mereka. Itu menurut gua worth it banget dan bisa disadari kalau ada tim lain yang bakal masuk ke area mereka. Ya paling enggak itu mencoba untuk mengurangi hex point. Tapi kali ini ternyata Zuri Oke, sudah ada Anca yang berhasil celup kita, jadi yang kali ini benar banget masuk ke dalam zona ketiga berpecah war. New kill leader, masih ada 47 bertahan hidup, dan juga posisi sulit dari Iron MBR kali ini bakal tertake down 1 orang, 2 orang lebih tepatnya, karena sudah dengan memakai senjata 1 kar yang emang kali ini bakal time ketika ada itemnya. Dan juga kalian bakal coba untuk di ending itu ya besto 2 orang sekaligus. Gans dengan Deadly berhasil membuka di mana kill daripada Aura, dan kali ini juga posisi dari Iron emang gak terlalu aman karena dari belakang mereka juga kalau nggak salah tadi itu sudah ada Bon
Bonafide yang Yes. udah bakal stay long, tapi Bonafide udah keculik satu orang di mana sudah ada Razer serta juga Rama berhasil menculik Joy dari teman-teman Red Bull, dan kali ini juga posisi benar sulit dari Dranex sama juga Darkol berhasil menculik dua orang yaitu Gede dengan juga Das9 dari posisi ini. Teman-teman dari Dranex mencoba untuk my nge-attacking God. di bawah rupanya Bonafide. Oh my God. Harus susul lagi di posisi 12, disusul juga oleh Aero MBR. Wow, posisi dari Bonafide benar-benar sangat tidak diuntungkan. Harus tersandwich dari sebelah kiri dan juga dari sebelah belakang. Begitu juga dari MBR. Yang posisinya mereka sudah terhit dari teman-teman Aura dengan ganasnya sniper car dari seorang Guns yang berhasil nge-take down. Tapi kali ini kita bakal lihat di sisi lain ternyata Abax masih mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya. Dan kali ini dari seorang DG bakal mencoba untuk objektif kayak dulu. Oke, kalau kita lihat posisi benar sulit daripada DG karena di atas dihimpit oleh Dranex. Dari sisi sebelah kiri ada Rimo yang nggak bakal tinggal diam karena juga sudah ada Arnaf yang memegang senjata TSS. Damage per second bakal diberikan, rupanya Jas berhasil mentulis satu orang yaitu dari MGAT. Ikam bakal terjatuh kali ini oleh senjata MX2B. Dari seorang Randy bakal coba untuk di-secure terus digerus terus dan rupanya berhasil mempick off. Dua orang di bawah sana bakal terjatuh. Teman-teman dari DG nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Madev berada di posisi terbawah, Abax berada di sebelah kanannya. Posisi patahan yang emang benar-benar tricky ketika kita melakukan warrior ini. Namun maybe-nya udah harus terjatuh oleh senjata MX2B. Razor pun berhasil menculik, dan kali ini sisi lain Kapten Legailot berhasil menculik juga satu orang, memberikan satu pressure bagus. Legailot menambah satu punya kill, namun juga di sisi lain saudara Marsha berhasil menculik Sinte dari teman-teman TP, mencoba untuk terus natakin karena di bawah sana udah nggak aman banget, dan juga Ras bakal naik ke atas. Rupanya Kingsro berhasil menculik satu orang, dua orang sekaligus. Rupanya ada Dranex juga berhasil menculik Ahnaf, dan juga Aura bakal terpick off kali ini KBB. Yes, yang dimana sebenarnya RRQ berhasil untuk mendapatkan satu dua koinnya. Tapi kali ini ternyata dari dunia gamesnya harus terpulangkan di posisi ke-10. Dan masih kita lihat di sini ada 9 tim, 29 yang alive, dan dari TP sendiri bakal mencoba untuk regroup sendiri. Dia mencoba untuk mendapatkan komponnya, tapi masih ada peperangan ternyata yang di luar zona. Oke, kalau kita lihat granat namun terus bakal terjatuh. Kapten Strawhead mencoba untuk melancarkan serangan, namun juga dua orang ditumbangkan begitu oleh Dranex. Dragon finish banget, bara-bara di sana. Gardunya, gardu berhasil membunuh 3 orang sekaligus dari teman-teman Kings. Namun kali ini posisi nggak terlalu enak karena di atas masih ada Red Bull tentunya yang bakal menunggu kehadiran dari Dranex, dan juga TP dengan Ras masih berada di posisi yang sama. Namun juga rupanya Borke merasakan timah panas. Heyu mengambil satu airdrop, dan juga ada Rimo Freya yang masih bertahan di balik lualnya. Yes, dan kali ini ternyata dari Linjinya harus terkena down oleh di tangan Rams Esport, dan itu dia Rimonya menyusul. harus dipulangkan di posisi ke-8. Dan kali ini kita bakal lihat dari teman-teman Dranex yang sudah mendapatkan 7 poin kill, cukup poin, dan untuk mengganas sekali dari Dranex benar-benar marah kali ini Azurin. Oke, sang gardu bocah ajaib bakal menunjukkan ternyata kalau dia itu layak di dalam tim Dranex, dan kali juga Dranex bakal coba untuk jadi fight. Rupanya di sisi lain sudah ada Kapten Legailot berhasil juga MGAT, namun kali gardu berhasil menculik Kiki. Aura Ignite yang harus dieliminasi di posisi keempat, namun juga Darkol berhasil menculik, dan juga 2 orang terjatuh. Rupanya Rama dengan Iki dari belakang masih ada Mervin bakal coba jump fight, namun kali ini 1 orang bakal mengurung diri, namun dari belakang bakal terlalu aman karena juga TP bakal jump fight karena mereka. Razor kali ini mencoba memutar otak, bergerak dari sebelah kanan. Ini orang bakal digunakan, dan juga tentunya Razor bakal coba untuk 1 orang didapatkan kali ini juga. Kapten Legailot harus terculik. Teman-teman dari RRQ bakal set posisi. Amerta berhasil mendapatkan Mervin dengan granatnya, namun kali dari sebelah kanan masih ada TP. Heyu bakal coba untuk mengerus. Raz eliminasi di posisi 6. Quadra kill bakal didapatkan oleh Razor, namun juga posisi rumah bolong bakal menjadi saksi bisu dan berdarah banget. Granat ice-nya bakal meledak mengenai damage ke arah Valens, dan kali ini mereka bakal terimpit. Dari belakang sudah ada Valens berhasil menculik 1 orang yaitu Sonza dari First Raiders. Di ending dulu nggak ending, keren, dan kali circle-nya bakal menyusul. Circle ke-6, damage-nya nggak main lagi, namun dari sebelah kanan sudah ada Azul. Arulnya berhasil mendapatkan juga, terjatuh oleh zona, dan First Raiders dieliminasi di posisi ke-5. Kali TP berada di posisi tersulit mereka karena zona bakal menyusul lagi terus tapping. Berhasil mendapatkan headshot kali ini. Teman-teman dari RRQ bakal dicoskan karena Red Bull bakal jalan lagi karena mereka. Rupanya Red Bull dieliminasi di posisi keempat, dan juga RRQ berhasil masuk. Kali ini masih ada 2 tim. Gardu berhasil mencegon, namun juga TP-nya berhasil mendapatkan Boya.